Materi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 4 SD. Untuk pertemuan pertama, semester ganjil. Perkenalkan, nama saya Sahati Putri Girsang, NIM saya 1804117143. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Rusmoli Simbolon, MPD. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dan berdoa. Nyanyi kita, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. 1, 2, 3 ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kekuatan dan atas kehidupan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami Bapa. Engkau lindungi kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Nah anak-anak, tema kita hari ini adalah Sungguh Allah Maha Kuasa. Nah ayat Alkitabnya adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu terlebih dahulu akan memberitahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama adalah menjelaskan arti kuasa. Yang kedua adalah membedakan kuasa Allah dan kuasa milik manusia. Yang ketiga, mengungkapkan kekagumannya atas kemahakuasaan Allah. Yang keempat, menuliskan sebuah janji atau semboyan yang bertemakan Allahku berkuasa, karena itu aku tidak akan takut lagi. Adik-adik, sebelum kita mempelajari apa arti kuasa, kita bernyanyi dulu ya. Sungguh besar kuasanya. Adik-adik tahu nggak nyanyinya? Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku. Tahu nggak? Nah, kalau tahu, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku. Dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasanya. Sekali lagi kita nyanyikan lebih semangat ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku. Dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya sangatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasanya.
Nah, adik-adik, sebelum Ibu memberitahu apa arti kuasa, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik semua. Adakah yang mengetahui apa arti kuasa? Ada? Oh, oke. Kalau tidak ada, Ibu akan memberitahu. Nah, kuasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah wewenang untuk menentukan sesuatu, meliputi, memerintah, atau mengurus sesuatu. Nah, maksudnya di dalam itu adalah di mana seseorang memiliki wewenang untuk memerintah seseorang, atau seseorang memiliki wewenang untuk memerintah agar seseorang itu dapat melakukan sesuatu seperti itu. Nah, adik-adik juga harus tahu, kekuasaan itu bukan hanya memiliki arti, tetapi dia ada di sekolah dan di rumah. Nah, kalau di sekolah, yang memiliki kekuasaan adalah guru, di mana guru berkuasa untuk menyuruh anak-anaknya untuk mengerjakan tugas. Yang berkuasa, tetapi yang berkuasa bukan hanya kepala sekolah saja ataupun guru-guru yang ada, tetapi ada juga petugas keamanan, misalnya itu polisi, satpam, hansip, dan guru yang bertugas. Nah, yang berkuasa mengatur disiplin keluar masuknya wilayah sekolah. Contohnya itu ketika adik-adik semua sedang menyeberang jalan, ada Pak Polisi yang akan menyeberangkan adik-adik dan dapat selamat ke sekolah. Dan yang kedua itu contohnya guru yang bertugas, di mana adik-adik dipantau untuk tidak belajar, untuk tidak terlambat ke sekolah, ataupun anak-anak ibu yang keluar gerbang tanpa izin guru. Nah, itulah sebagai bentuk tugasnya menjaga keamanan. Nah, kekuasaan juga ada di rumah. Nah, di rumah yang memiliki kekuasaan yaitu papa ataupun mama, atau sering disebut sebagai orang tua. Nah, memiliki kuasa untuk menyuruh anaknya untuk membersihkan rumah. Contohnya ketika adik-adik disuruh mama sama papanya untuk mencuci piring, untuk menyapu rumah, dan membersihkan tempat tidur. Nah, itu kekuasaan orang tua agar adik-adik semua dapat melakukannya dengan baik. Nah, artinya orang tua memiliki kesanggupan ataupun kemampuan untuk menyuruh anaknya membersihkan rumah atau membersihkan kamar. Nah, sekarang kita ingin mencari tahu apa arti kuasa dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Adik-adik semua membawa Alkitab bukan? Jadi kita membuka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Nah, beginilah firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di mana di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 ini kuasa diartikan sebagai yang di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, seperti itu. Nah, kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah kuasa yang memiliki batas kemampuan, tidak seperti Allah yang memiliki kuasa yang tanpa batas. Maka kita diharapkan untuk memahami bahwa manusia tidak boleh bertindak sesuka hatinya ketika dia memiliki kekuasaan, tetapi justru kekuasaan manusia harusnya dipergunakan untuk tetap menjadi alat kesaksian tentang apa yang sudah Allah lakukan dan ajarkan. Nah, adik-adik, mengapa dikatakan manusia itu memiliki kuasa yang terbatas? Karena manusia tidak dapat menciptakan sebuah ciptaan yang dapat berkembang. Nah, contohnya manusia bisa menciptakan kursi, bisa menciptakan rumah, bisa menciptakan meja,
bisa menciptakan apa lagi? Sepeda. Tetapi itu memiliki batas. Barang-barang yang diciptakan oleh manusia itu tidak dapat berkembang. Tetapi kekuasaan Allah yang tanpa batas dapat memiliki kehidupan. Contohnya matahari, pepohonan, hewan, dan kita sebagai manusia. Nah, adik-adik belum bosan kan dengan belajar untuk mengetahui apa saja kuasa-kuasa Allah dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita ingin mengakui bahwasanya kuasa Allah itu ada di kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita bernyanyi. Kalau adik-adik memiliki kidung jemaat, kita buka kidung jemaat kita nomor 69 pada mulanya dan kita bernyanyi. Oke adik-adik? Nah, lagunya seperti ini. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera. Tahu semua kan adik-adik? Ya, kita nyanyikan satu persatu ya. 1, 2, 3, ya. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda terang bercahaya, hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda bentang pun jadilah, hari kedua di dunia. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda terciptalah darat, hari ketiga di dunia. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua, hari keempat di dunia. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap belum pernah. Allah bersabda segala tercipta, hari kelima di dunia. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan, hari ke-6 di dunia. Pada mulanya semua terjadi, langit dan bumi dan isinya. Allah pencipta telah memberkati, hari ke-7 di dunia. Oke? Nah, berarti mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh adalah kuasa yang diciptakan oleh Allah. Dan kita menikmati semua kuasa yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang makna kuasa manusia yang terbatas. Nah, seperti yang tadi, manusia hanya menguasai beberapa bidang ilmu. Contohnya itu manusia dapat menciptakan kursi, di mana manusia itu menciptakan kursi dengan kayu yang diciptakan oleh Allah, dipotong, diukir, dan dihiasi menjadi sebuah kursi yang cantik. Dan manusia juga, ciptaan manusia tidak bisa bertumbuh. Nah, ciptaan manusia cuma sebatas sebagai kursi dan tidak dapat berkembang seperti pohon yang diciptakan oleh Allah. Nah, sekarang kita memahami kuasa Allah bagi manusia. Nah, Ibu telah menyiapkan 4 gambar di dalam slide Ibu, di mana yang pertama itu adalah matahari. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa manfaat matahari bagi kehidupan kita? Iya, matahari itu sebagai penerang dan cahaya bagi manusia. Yang kedua, matahari juga berfungsi atau bermanfaat sebagai untuk fotosintesis bagi tumbuhan.
Matahari juga bermanfaat untuk mengeringkan pakaian manusia. Lalu matahari juga dapat memberi pigmen kepada tubuh kita. Nah, yang kedua adalah hujan. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik tahu manfaat dari hujan? Iya, hujan itu memiliki memiliki manfaat. Yang pertama, hujan itu diperlukan tumbuh-tumbuhan untuk berkembang, bertumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, hewan juga membutuhkan air dari air hujan, di mana ketika air hujan turun, sungai juga akan meluap sehingga binatang-binatang di hutan tidak kekurangan air. Nah, yang ketiga, manusia juga membutuhkan hujan, di mana hujan itu memberikan mereka air ketika air keran mereka mati atau tidak menyala. Nah, yang ketiga adalah bintang. Nah, siapa suka kalau malam hari melihat bintang? Ya, kita sama-sama suka melihat bintang di malam hari. Nah, fungsi bintang ini di mana bintang ini menghiasi langit-langit malam. Jadi di malam hari tidak gelap dan ada bintang yang menerangi malam. Nah, yang keempat yaitu manusia. Nah, kita adalah kuasa yang diciptakan oleh Allah, di mana kita dapat berkembang, bertumbuh menjadi perempuan-perempuan cantik. Kita dilahirkan, dirawat, diberi ASI, diberi minum agar dapat bertumbuh menjadi manusia yang dewasa seperti adik-adik semua dan seperti anak-anak ibu semua. Nah, anak-anak, sekarang kita mengungkapkan kekaguman kita kepada kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama itu mensyukuri semua yang diciptakan oleh Allah. Nah, contohnya itu seperti pepohonan, matahari, air hujan, hewan, dan seluruh ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Yang kedua itu memelihara semua ciptaan Allah yang ada di bumi. Nah, di dalam bumi ini ciptaan Allah begitu banyak. Contohnya pohon, dedaunan, bunga, dan hewan-hewan di lingkungan kita. Nah, anak-anak semua harus merawat tumbuh-tumbuhan yang anak-anak lihat di lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Nah, yang ketiga, menggunakan tubuh dengan baik. Nah, anak-anak semua harus menggunakan mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki dengan baik. Kita harus menjaga tubuh kita agar tetap baik dan menggunakan tubuh kita dengan baik. Nah, selanjutnya anak-anak, kita harus memahami kuasa Allah dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui kuasa Allah dalam hidup kita? Kita ambil dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Nah, di sini anak-anak diminta untuk menuliskan sebuah janji atau semboyan yang bertemakan Allahku berkuasa, karena itu aku tidak akan takut lagi. Nah, adik-adik diminta mengerjakannya di dalam sebuah kertas berwarna yang akan adik-adik siapkan dalam mengerjakan sebuah semboyan. Dan itu sebagai tugas adik-adik di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakannya, adik-adik. Nah, apakah kepada anak-anak semua ada pertanyaan kepada ibu? Kalau ada, berikan tanggapan atau chat ibu untuk memberikan sebuah pertanyaan agar ibu menjelaskan yang belum dipahami oleh anak-anak semua. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita menutup dengan berdoa dan bernyanyi. Kita bernyanyi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kekuatan Bapa. Bapa, sebentar kami akan pulang Bapa, Engkau lindungi kami di perjalanan kami Bapa, agar dapat sampai dengan selamat Bapa. Begitu juga dengan adik-adik atau anak-anak didik kami Bapa yang ada di rumah Bapa yang sedang belajar online Bapa, Engkau kuatkan mereka, Engkau sanggupkan mereka Bapa, agar dapat menjalani pembelajaran online Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Sampai ketemu di hari berikutnya anak-anak. Shalom.